Penaklukan Madura oleh pasukan Rangga Gempol Suradiwangsa Kusuma Dinata keempat pada tahun 1624 Masehi mengakibatkan Surabaya tidak bisa lagi bertahan tanpa mengandalkan pasokan pangan dari Madura selaku sekutunya itu. Pertahanan Surabaya semakin melemah setelah Sungai Brantas dibendung oleh tentara Mataram, sehingga tidak ada lagi pasokan air yang mengakibatkan penduduknya dilanda kelaparan yang parah. Di tahun 1625 Masehi, akhirnya Surabaya yang dipimpin oleh Adipati Jaya Lengkara memutuskan untuk menyerah kepada Mataram Islam. Atas jasa-jasanya dalam menaklukkan Madura, Rangga Gempol Suryadiwangsa Kusuma Dinata keempat oleh Sultan Agung Mataram diperintahkan untuk tidak pulang lagi ke Tegal Kalong Sumedang, namun harus terus menetap di Kerto sebagai pembesar di Keraton Mataram. Para tentaranya yang ikut menetap dengannya lalu membangun kampung Kasumedangan di sekitar Kerto Pleret Bantul sekarang. Bahkan selanjutnya Raden Rangga Gempol Suryadiwangsa Kusuma Dinata keempat ini diberi penghargaan oleh Sultan Agung Mataram untuk bertahta menjadi bupati di Mataram, sehingga Rangga Gede Kusuma Dinata ketiga pun menjadi bupati wedana tetap sepenuhnya di daerah Parahyangan dengan wakilnya bernama Raden Wangsanata atau lebih dikenal sebagai Dipati Ukur, karena ia juga adalah seorang bupati daerah Tatar Ukur, yaitu Bandung Raya sekarang. Bupati Rangga Gempol Suryadiwangsa Kusuma Dinata keempat di Kerta Mataram ini sangat disanjung oleh masyarakat dan membanggakan diri telah berjasa menaklukkan Sampang Madura, sehingga Sultan Agung Hanyokrokusumo tersinggung karena hal itu mengecilkan arti dan kewibawaan Kesultanan Mataram. Suatu ketika, Raden Rangga Gede Suryadiwangsa Kusuma Dinata ketiga selaku Bupati Wedana Priangan bersama wakilnya yang bernama Raden Wangsanata Dipati Ukur berkunjung menemui Raden Rangga Gempol Suryadiwangsa Kusuma Dinata keempat di pendoponya di Kerto Mataram. Di tengah perbincangan Rangga Gempol, Rangga Gede, dan Dipati Ukur terkait keberhasilannya telah menaklukkan Madura, lalu Rangga Gempol berkelakar kalau ia bisa saja menaklukkan Mataram pun hanya dalam waktu setengah hari saja. Perkataan candaan Rangga Gempol ini tentu kedengaran oleh para penggawa Mataram di pendoponya itu. Sampailah perbincangan candaan ini kepada Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sontak saja Sultan Agung Mataram berang setelah mendengar
kabar tersebut. Ia menganggap Rangga Gempol memiliki sikap yang sangat jumawa dan meremehkan Mataram. Dalam suatu persidangan, Sultan Agung menjatuhkan vonis hukuman mati, sehingga Rangga Gempol Suryadiwangsa Kusumah-Dinata keempat pun akhirnya wafat dihukum pancung di Kerta Mataram pada tahun 1625 Masehi dalam usia 37 tahun. Hal ini menunjukkan jika Raden Suryadiwangsa Kusumah-Dinata keempat Rangga Gempol ini bukan putranya Harisbaya dari Panembahan Ratu kedua Girilaya Cirebon. Karena diperkirakan ia lahir di Dayeuhluhur pada tahun antara 1587 atau 1588 Masehi. Jenazahnya Rangga Gempol dimakamkan di pemakaman Lempuyangan Wangi di selatan Stasiun Lempuyangan, Kota Yogyakarta. Nama Rangga Gempol diabadikan sebagai salah satu nama jalan di Kecamatan Bandung Wetan. Rangga Gempol meninggalkan istri bernama Nyimas Sulhalimah yang bergelar Ratu Widari sebagai permaisuri Sumedang Larang. Nyimas Sulhalimah Ratu Widari adalah salah satu cucu Sultan Maulana Yusuf Banten. Dari Nyimas Sulhalimah Ratu Widari ini, Rangga Gempol dikaruniai 5 orang putra, yaitu ke-1 bernama Raden Kartawijaya Suryadiwangsa kedua, kedua bernama Raden Mangunrana, ketiga Nyi Sumalintang Sudarsa, keempat Nyi Nustawija, dan yang kelima bernama Raden Tampangkil. Kemudian putra sulung Rangga Gempol yang bernama Raden Kartawijaya Suryadiwangsa kedua alias Kartajiwa ini pada tahun 1627 sampai 1629 Masehi pernah memberontak, tidak setuju bila Sumedang menjadi wilayah Protektorat Mataram Islam, karena ternyata ayahnya yang berjasa kepada Mataram pun mati dihukum pancung. Memang masuknya Sumedang Larang menjadi pasal protektorat Kesultanan Mataram Islam sejak tahun 1620 Masehi itu menimbulkan pro kontra para menak keturunan Prabu Gesan Ulun Angkawijaya Kusumah-Dinata kedua, terutama dari kalangan generasi mudanya. Di antaranya yang paling vokal menolak tunduk kepada Mataram itu adalah ke-1 Raden Kartawijaya Suryadiwangsa kedua, cucunya Prabu Gesan Ulun. Kedua, Raden Arya Wangsakara bin Arya Wiraraja, putra adiknya Rangga Gede. Dan yang ketiga bernama Raden Arya Santika. Setelah Raden Rangga Gempol Suryadiwangsa Kusumah-Dinata keempat wafat dihukum pancung di Mataram, dan ketika
Bumi Parahyangan dalam kepemimpinan Rangga Gede Kusuma Dinata ketiga, maka ketiga Tumenggung Muda Sumedang Larang itu menghadap Sultan Abdul Mapakir Mahmud Abdul Qadir di Surasowan, Banten sebagai kerabatnya Nyimas Sulhalimah Ratu Widari, istrinya Rangga Gempol Suryadiwangsa, untuk berkomplot menyerbu Sumedang dengan tujuan merebut kepemimpinan di Bumi Parahyangan dari Rangga Gede agar dapat bergabung sebagai wilayah Banten. Ketiga menak Sumedang itu disambut bahagia oleh Sultan Abdul Mapakir Mahmud Abdul Qadir karena masih kerabatnya pendiri Kesultanan Banten. Imaduddin Usman dalam bukunya Sejarah Pendiri Tangerang Raden Arya Wangsakara menguraikan bahwa ketiga bangsawan Sumedang Larang ini kesemuanya memiliki ikatan kekeluargaan dengan Pangeran Ratu ing Banten. Pangeran Kartajiwa beribu Ratu Widara bin Pangeran Widara bin Maulana Yusuf. Raden Arya Wangsakara dan Raden Arya Santika adalah cucu pucuk Umun Banten dari ibu Nyimas Nurteja binti Prabu Gesan Ulun. Di kemudian hari, ketiga bangsawan Sumedang ini dikenal dengan julukan Tiga Raksa. Sultan Abdul Mapakir menyambut baik pernyataan ketiga pangeran Sumedang tersebut yang ingin turut memperkuat basis pertahanan Banten dari ancaman VOC dan Mataram. Kesultanan Banten memberikan kekuasaan kepada ketiga pangeran Sumedang itu di wilayah bekas perbatasan Pajajaran Banten atau yang disebut Praksasiti Ngongkrong Kagengan Karuhun Nira. Artinya penjaga tanah tak bertuan peninggalan leluhurmu. Maka diresmikanlah pesanggrahan di Kadu Agung untuk ketiga pangeran Sumedang itu menjadi perkampungan Tiga Raksa yang dipimpin oleh Pangeran Kertawijaya Surya Diwangsa kedua dengan kedua wakilnya yaitu Raden Arya Wangsakara dan Raden Arya Santika. Kemudian Pangeran Kartawijaya Surya Diwangsa kedua menitipkan tugas kepada Raden Arya Wangsakara dan Raden Arya Santika untuk mengurus perkampungan Kadu Agung Tiga Raksa itu, karena ia langsung mengumpulkan pasukan untuk merebut kekuasaan di Sumedang Larang yang sedang diperintah oleh Rangga Gede selaku uaknya dan wakilnya Adipati Ukur selaku suami bibinya. Pangeran Kartawijaya Surya Diwangsa kedua ingin mengembalikan kejayaan Sumedang Larang seperti pada masa Prabu Gesan Ulun, karena ia sebagai pewaris tahta dari Rangga Gempol Suryadiwangsa tidak mau tunduk kepada Mataram. Sepeninggal Rangga Gempol,
Suryadiwangsa Kusuma Dinata keempat, kakak tirinya yang bernama Pangeran Ranggagede Kusuma Dinata ketiga selaku Bupati Wedana Priangan bersama wakilnya yang bernama Raden Wangsanata Dipati Ukur sejak tahun 1627 sampai 1629 Masehi sering diserang oleh pasukan Banten di bawah pimpinan Sultan Abu Al-Mapakir dan anak sulung Rangga Gempol ke-1 yang bernama Kartajiwa atau Pangeran Kartawijaya Suradiwangsa kedua itu. Oleh karena pasukan Sumedang yang ikut berangkat ke Sampang tetap menetap di Mataram, Pangeran Ranggagede tidak dapat mengatasi serangan tersebut. Akhirnya, ia menerima sanksi politis dari Sultan Agung Mataram, sehingga Pangeran Ranggagede ditahan di Mataram. Selanjutnya, jabatan Bupati Wedana Parahyangan pun lalu diserahkan kepada Raden Adipati Ukur Wangsanata. Ketika pasukan Banten yang dipimpin oleh Pangeran Kartawijaya Suryadiwangsa kedua datang menyerang lagi Sumedang pada tahun 1628 Masehi, ternyata pasukan Bupati Wedana Parahyangan Adipati Ukur Wangsanata dapat memukul mundur pasukan Banten tersebut. Sementara itu, sepeninggal Pangeran Kartawijaya Suryadiwangsa kedua, saat menyerbu Sumedang Larang, maka sejak tahun 1632 Masehi, Arya Wangsakara bersama istrinya bernama Nyimas Nurmala, putrinya Bupati Karawang Singa Prabangsa, dan Arya Santika, mereka terus menata perkampungan di hutan bambu Lengkong Kiai yang dikelilingi oleh sungai Cisadane. Masjid pun menjadi bangunan pertama yang didirikan dengan nama Masjid Al-Mutakin di tengah pemukiman penduduk Desa Lengkong Kulon, Pagedangan, Kabupaten Tangerang sekarang. Selanjutnya, pemukiman santri pun dibangun karena Lengkong Kiai perlahan menjadi pusat pesantren sekitaran Tangerang. Malah, sewaktu POC Belanda menyerang pesantren Gerendeng di Karawaci, sebagian mengungsi dan bergabung ke Lengkong Kiai yang menjadi basis pertahanannya. Setelah dapat memukul mundur pasukan Banten Pangeran Kartawijaya Suryadiwangsa kedua, maka Sultan Agung Mataram memerintahkan Dipati Ukur agar mempersiapkan 10.000 prajurit yang akan bergabung dengan 10.000 prajurit Tumenggung Bahurekso Bupati Kendal untuk menggempur POC di Batavia. Pasukan Bumi Parahyangan Dipati Ukur Wangsanata berasal dari 9 umbul, yaitu Umbul Batulayang, Umbul Saung Gantang, Umbul Taraju, Umbul Kahuripan, Umbul Medang Sasigar, Umbul Malangbong, Umbul Mananggal, Umbul Sagara Herang, dan Umbul Tatar Ukur
yang sekarang menjadi wilayah Bandung Raya. Tatar ukur Bandung Raya ini dulu populer disebut ukur sasangga. Artinya 9 wilayah tatar ukur yang terdiri dari ke-1 ukur Bandung meliputi wilayah Banjaran dan Cipeje. Kedua ukur Pasir Panjang meliputi wilayah Majalaya dan Tanjung Sari. Ketiga ukur Biru meliputi wilayah Ujung Berung Wetan. Keempat ukur Kuripan meliputi wilayah Ujung Berung Kulon, Cimahi, dan Raja Mandala. Kelima ukur Curug Agung meliputi wilayah Cihea. Keenam ukur Aranon meliputi wilayah Wanayasa. Ketujuh ukur Sagara Herang meliputi wilayah Pamanukan dan Ciasem. Kedelapan ukur Nagara Agung meliputi wilayah Gandasoli, Andiarsa, Sumedang. Kesembilan ukur Batu Layang meliputi wilayah Kopo, Rongga, dan Cisondari.